Kemudian kita melanjutkan hadis ketiga, hadis yang panjang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun haddatsana Yahya ibn Bukair qala haddatsana Al-Laits an Aqil ibn Shihab an Urwah ibn Zubair an Aisyah ummul mukminin annaha qalat أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. Karena hadisnya sangat panjang, maka saya akan terjemahkan beberapa kata per beberapa kata. Bahasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, awal mula diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang saleh, mimpi yang baik dalam tidurnya. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Beliau tidaklah bermimpi kecuali di pagi harinya beliau menemui mimpi tersebut menjadi kenyataan sebagaimana nyatanya subuh. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyukai untuk menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in fa yatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layaliya dzawatil adad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di gua Hira. Beliau beribadah beberapa malam di gua tersebut. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Sebelum beliau pergi dari keluarganya, beliau berbekal untuk beribadah di gua Hira. Summa yarji'u ila Khadijah wa yatazawwadu limisliha. Kemudian kembali lagi menemui Khadijah untuk mengambil perbekalan dan melanjutkan ibadah beliau di gua Hira. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in. Sampai datanglah kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau di gua Hira. Faja'ahu al-malak faqala iqra. Kemudian datanglah malaikat, yaitu Jibril. Dia langsung mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah. Qultu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani ats-tsaniyata hatta balagha minni al-jahda. Kemudian malaikat tersebut tiba-tiba mendekapku dan menekanku sampai aku tidak mampu atau sampai aku kesusahan. Summa arsalani. Kemudian malaikat tersebut melepaskan aku. Faqala iqra. Bacalah. Qultu ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Fa'akhadhani faghattani ats-tsaniyata hatta balagha minni al-jahda. Kemudian malaikat tersebut langsung mendekapku dan menekanku untuk kedua kalinya sampai aku kesulitan untuk bernafas. Tsumma arsalani. Kemudian malaikat tersebut melepaskanku setelah beberapa saat. Wa qala iqra. Wa qultu ma ana biqari. Kemudian malaikat tersebut mengatakan untuk ketiga kalinya agar Nabi Muhammad SAW membaca. Akan tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memanglah tidak bisa membaca. Beliau mengatakan untuk ketiga kalinya juga bahwasanya saya tidak bisa membaca.
Fa'akhadhani faghattani tsalisah. Kemudian malaikat tersebut kembali mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menekannya untuk ketiga kalinya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kesulitan dalam bernafas. Kemudian malaikat tersebut melepaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah lah yang menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan demi Rabbmu yang maha mulia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadu. Kemudian kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dalam kondisi bergetar hatinya ketakutan. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya wahyu itu ketika datang di awal kali harus memberikan taksir, yaitu efek yang dalam untuk meyakinkan penerimanya, untuk meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu bukan main-main, untuk meyakinkan beliau bahwasanya ini sungguh-sungguh, sehingga malaikat Jibril menekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia paham tentang betapa pentingnya wahyu ini, betapa pentingnya wahyu yang akan diterima beliau di kemudian hari, sehingga memberikan dampak di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia pulang menuju keluarganya. Pada qala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, qala zammiluni zammiluni, zamaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u. Kemudian Nabi SAW masuk ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Kemudian Khadijah menyelimutinya sampai hilang rasa takut dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwasanya istri yang baik, yaitu tidak memulai percakapan sampai hati suaminya tenang. Seorang laki-laki menghadapi berbagai masalah di luar rumahnya, sehingga dia perlu menenangkan diri dulu untuk menghadapi apapun yang akan dibicarakan istrinya di dalam rumah. Maka Khadijah lah contoh istri yang salihah, yaitu menenangkan dulu, kemudian menunggu waktu yang tepat dalam berbicara. Faqala li Khadijah fa akhbaraha al-khabara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah dan menceritakan cerita tersebut. Laqad khashitu ala nafsi. Aku sungguh khawatir terhadap diriku. Aku takut mendapat keburukan. Faqalat Khadijah. Berkatalah Khadijah, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau itu suka menyambung kekerabatan. Wa tahmilul kalla, engkau juga memikul beban orang yang lemah, menolong orang-orang yang lemah. Wa taksibul ma'dum, dan membantu orang yang tidak memiliki, baik itu tidak memiliki harta maupun tidak memiliki kekuatan untuk mencarinya. Nabi SAW orang yang baik. Wa takri ad-dhaifa, dan kau ini orang yang memuliakan tamu.
menyenangkan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau orang yang menolong orang lain yang tertimpa musibah dalam perkara yang benar, baik diambil haknya, engkau membantu untuk mengambil kembali hak orang tersebut. Engkau ini orang yang baik, tidak mungkin Allah menimpakan keburukan terhadap orang yang baik. Itu bukan sifat dari Allah, bukan sifat dari Rabb kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sana ada sebuah kaidah yang kita yakini Khadijah memahami hal tersebut. Kita juga meyakini bahwasanya Khadijah tidak mengetahui hal gaib, apa yang akan terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Allah memiliki kebiasaannya yang disebut sunnatullah. Man ahsana fima bainahu wa bainallah ahsanallahu ilaih. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki urusannya. Itu juga dibuktikan dari kata-kata Khadijah, wallahi la yuhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan selama-lamanya. Kemuliaan seseorang itu dari baiknya amalannya. Maka dari itu Khadijah menyebut amalan Nabi Muhammad SAW, bukan menyebut hartanya, bukan menyebut nasabnya, bukan menyebut gelarnya. Maka dari itu pentingnya untuk senantiasa beramal amalan saleh, senantiasa menolong orang lain. Pertolongan yang kita berikan kepada orang lain itu adalah sebagai simpanan yang akan menolong kita di kemudian hari. Maka dari itu jangan pernah bosan untuk menjadi orang yang baik. Jangan pernah merasa tidak berguna ketika membantu orang-orang baik. Tentu saja semua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan hadis, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibn Naufal ibni Asad ibni Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Kemudian Khadijah berangkat bersama Nabi Muhammad SAW menuju anak paman dari Khadijah, atau bisa kita sebut sepupu Khadijah, yang bernama Waraqah bin Naufal bin Asad ibni Abdul Uzza. Dia adalah seseorang wakana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia adalah seseorang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah. Wakana yaktubul kitaba al-Ibraniyah, dan dia menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu minal Injil bil Ibraniyah ma sya'allahu an yaktub. Kemudian beliau menulis dari Injil yang berbahasa Ibrani sesuatu yang dikehendaki Allah untuk dia tulis. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Waraqah umurnya sudah sangat tua, bahkan matanya sudah buta. Faqat lahu Khadijah, ya bna ammi isma' min ibni akhi. Wahai sepupuku, anak pamanku, dengarkanlah dari anak saudaramu. Faqalahu Waraqah, maka berkatalah Waraqah, ya bna akhi, madza tara? Wahai anak saudaraku, apa yang engkau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a.
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang telah beliau saksikan. Waqala Waraqah hadzal namus alladzi nazzala Allahu ala Isa. Ya laitani fiha jada'an. Laitani akunu hayyan id ukhrijuka qaumuk. Waraqah berkata bahasanya ini adalah namus, yaitu malaikat yang Allah turunkan kepada Musa, yang sering Allah turunkan kepada Musa. Aduhai, seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amukhrijiyahum amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Qala na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bi illa audiya. Iya, kaummu pasti akan mengusirmu. Tidaklah seseorang manapun yang membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kalau seandainya aku mendapati hari-hari itu, maka sungguh aku akan menolongmu dengan sungguh-sungguh. Semalam mensyab Waraqatu antufia, kemudian tidak lama setelah itu Waraqah bin Naufal wafat, wa fatara al-wahyu, dan terputuslah wahyu atau terjedalah wahyu. Dalam hadis ini ada beberapa faedah, di antaranya apa yang disebutkan oleh Waraqah, yaitu tentang namus. Namus adalah sebutan untuk Jibril yang disebut atau yang dinamakan yaitu oleh orang ahli kitab. Dan namus dinamakan namus karena berkaitan dengan rahasia, yaitu yang membawa rahasia wahyu dari Allah. Kemudian ada kejanggalan ketika Waraqah menyebut nama Musa daripada nama Isa, sedangkan Injil adalah kitab dari Nabi Isa. Akan tetapi beliau malah menyebut Musa daripada Isa. Dalam hal ini karena syariat Nabi Muhammad SAW mirip syariat Nabi Musa, yang di dalamnya ada perincian-perincian berbeda dengan syariat Nabi Isa, yang di dalamnya ada keringanan terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Kemudian perkataan Waraqah ibn Naufal, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali pasti akan dimusuhi. Muncullah sebuah kaidah atau yang kita sebut sunnatullah, yaitu kebiasaan yang Allah tetapkan sebagai takdirnya di muka bumi. Bahasanya al-haqqu murrun wa ahlul batil la yatrukunahu. Kebenaran itu pahit, berat diterima dalam hati, dan juga orang yang membela kebatilan tidak akan membiarkan kebenaran ini tampak atau muncul atau bahkan menguasai, menjadi luas di antara masyarakat, sehingga menghalangi mereka untuk melakukan kebatilan. Setiap nabi didustakan, setiap nabi dimusuhi. Kemudian Rasulullah SAW juga baru tahu tentang hal tersebut. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya orang yang membawa sesuatu yang baik dimusuhi. Amukhrijiyahum, apakah mereka benar-benar akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan, "Na'am, ya pasti." Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar menerima wahyu. Beliau tidak ingin diusir.
beliau juga baru tahu siapapun yang menerima wahyu akan diusir. Akan tetapi beliau tetap bersabar, dan juga ini menunjukkan beliau juga tidak menginginkan trik dalam penyampaian wahyu. Beliau benar-benar ikhlas menerima segala resikonya dalam menyampaikan kebenaran. Orang yang menginginkan keuntungan tidak akan mau untuk mendapatkan resiko seperti yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini juga menunjukkan ketulusan Nabi SAW dalam mendakwahi kaumnya. Kemudian di sini juga menunjukkan kemuliaan dari Waraqah ibnu Naufal ketika beliau menginginkan untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Dia ingin hidup lebih lama untuk bisa menolong, untuk mendapatkan fadilah menolong Nabi Muhammad SAW. Berbeda pada manusia secara umum yang menginginkan keuntungan dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, mungkin dia menunggu kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Maka Waraqah berbeda. Dia tidak mengharapkan keuntungan dalam keinginannya untuk hidup lama. Justru beliau berkeinginan hidup lama untuk bisa menolong agama Allah, bukan mendapatkan keuntungan dari agama Allah. Kemudian di antara faedah yang perlu kita hafalkan juga dan dipahami, yaitu jalan menuju surga adalah jalan yang harus melewati ujian, jalan yang berat. Maka dari itu Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia akan ditinggalkan setelah mengatakan aku beriman dan tidak diuji? Tidak ada dakwah tanpa gangguan. Tidak ada amalan yang besar tanpa ujian. Tidak ada balasan surga kecuali huffat bil makarih. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci jiwa, yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan orang yang menginginkan hiburan, orang yang menginginkan kenyamanan, maka berarti dia memilih jalan menuju neraka, sebagaimana yang disifat oleh Nabi bahwasanya jalan menuju neraka huffat bisyahawat. Neraka itu dikelilingi, ditutupi, atau jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Sehingga walaupun kita mengetahui surga yang sangat indah, tapi karena nafsu dan syahwat kita, akhirnya banyak di antara manusia yang justru malah masuk neraka. Dikatakan bahwasanya penduduk neraka 9.999 atau kita katakan penduduk surga 1:1000, sedangkan sisanya adalah penduduk neraka. Menunjukkan bahwasanya fitnah syahwat itu sangat kuat sehingga mampu menyeret hampir 1000 orang ke dalam neraka. Di setiap 1000 maka 9.999-nya akan menjadi penduduk neraka. Afan, ana kurang enak badan sehingga agak susah hitungannya atau belibet sabaqa alisan. Kemudian nomor 2, faedah berikutnya bahwasanya penolakan
masyarakat bukan berarti dakwah itu salah ataupun benar ditimbang dengan dalil, ditimbang oleh syariat, bukan ditimbang oleh penilaian masyarakat. Sebagaimana para nabi, semuanya ditentang oleh masyarakat. Bahkan di antara para nabi ada yang tidak memiliki pengikut, atau bahkan cuma satu atau segelintir orang di antara banyaknya masyarakat. Kemudian faedah berikutnya, musuh yang paling keras dalam dakwah bisa jadi keluarga kita sendiri. Sebagaimana perkataan Waraqah, ini yukhrijuka qaumuk. Maka dari itu, fitnah yang paling berat sering datang dari lingkungan sendiri. Kemudian di sini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu yang memahami kebenaran lebih cepat. Orang yang berilmu mendengar sedikit dan memahami banyak. Ilmunya membimbingnya untuk memahami kebenaran. Sebaliknya orang bodoh, walaupun dia punya 1000 dalil, atau kita memberikan kepada mereka 1000 dalil, maka mereka akan tetap mencari alasan untuk bisa menolak dalil tersebut. Wala in ataita bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Sebagaimana Allah menegur Nabi Muhammad SAW dalam sebuah ayat, kalau seandainya engkau memberikan semua ayat yang ada di Al-Quran, semua bukti-bukti, mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu, wahai Muhammad. Kemudian di antara faedah berikutnya, dakwah itu adalah ibadah, bukan perlombaan untuk mencari pengikut, bukan perlombaan untuk penerimaan manusia atau banyak-banyakan pengikut. Kalau target ibadah adalah senangnya pengikut, dakwah akan berubah menjadi apa yang disukai masyarakat. Apabila ada khilaf, akan berusaha mencari yang paling mudah, berusaha untuk mencari zallah al-ulama, ketergelinciran ulama dalam menetapkan suatu hukum. Atau apabila mengikuti keterkenalan, akan berusaha untuk mendekati masyarakat dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh syariat. Dakwah haruslah mengikuti wahyu, bukan mengejar popularitas. Nah, sehingga jangan terkejut ketika semakin kita berpegang dengan sunnah, maka justru semakin banyak manusia yang menjauh dari kita. Dan jangan kita mengukur keberhasilan suatu dakwah dari jumlahnya pengikut. Dakwah yang benar, dakwah yang hak, di atas al-haq, yaitu Al-Quran dan sunnah. Kemudian kita juga harus mempelajari Al-Quran dan sunnah secara mendalam, sehingga ketika kebenaran itu datang, kita mudah untuk mengenalinya, mengenali pelakunya, dan tidak mudah terseret dalam syubhat, terseret dalam kata-kata masyarakat, kata-kata ahli kalam, kata-kata orang zindik yang ingin menjauhkan manusia dari agama Allah. Kemudian dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya kita harus mempersiapkan diri untuk menerima kritik dari manusia ketika kita membawa agama Allah. Kita juga tetap menegakkan kebenaran ini dengan cara yang baik, dengan ilmu, hikmah, dan kesabaran. Kemudian yang terakhir, sebelum kita menutup pertemuan kita ini, yaitu hadis yang ketiga pada pertemuan yang keempat,
maka jadilah penolong agama Allah meskipun tidak sempat melihat hasil besar dari usaha tersebut. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.